ilmu. Waduh, besok udah ujian akhir Quran hadis aja ya. Pasti rasanya waktu sempit banget. Tapi jangan panik, kita bakal kebut materinya bareng-bareng. Nah, coba lihat. Familiar gak sama perasaan ini? Jantung dak-dikduk, buku kelihatan tebel banget, kepala rasanya udah mau ngebul. Oke, tarik napas dalam-dalam, hembuskan. Kamu udah ada di tempat yang benar. Soalnya, cuma dalam 5 menit ke depan, kita bakal sulap rasa panik itu jadi rasa percaya diri. Kita akan bongkar poin-poin paling penting yang kemungkinan besar bakal nongol di soal besok. Siap? Oke, ayo kita mulai. Misi pertama kita. Kita awali dari materi yang sering dianggap paling aneh, yaitu bacaan-bacaan gharib. Anggap aja ini level 1 yang harus kita selesaikan buat ngebuka level-level selanjutnya. Nah, ini dia. Dengerin baik-baik ya. Ini bocoran buat jawaban soal esai nomor 1. Kalau ditanya apa itu gharib, jawabannya cuma 2 poin. Secara bahasa, artinya asing atau aneh. Terus, secara istilah, artinya bacaan khusus yang nggak ngikutin aturan umum. Simpel kan? Pokoknya hafalin definisi ini. Nah, ini dia nih jurus andalan kita. Semacam cheat sheet gitulah ya. Ini jembatan keledai buat bedain bacaan-bacaan gharib. Pertama, imalah. Ingat aja, ima miring. Kenapa? Soalnya bunyinya emang miring antara A sama E. Contohnya, majreha. Kedua, ishmam. Ingatnya itu syarat bibir monyong. Jadi pas baca la ta'manna, bibir kita cuma monyong aja, tapi nggak ada suara U-nya. Ketiga, tashil. Kuncinya terasa hampir sama, ingat ringan. Ini maksudnya, hamzah yang kedua dibaca lebih enteng. Dan terakhir, nakal. Gampangnya, nanti kan kasroh langsung. Harakat kasrohnya itu pindah ke huruf sebelumnya, jadi bacanya bi solismu. Boleh di-pause dulu di sini, ini kunci jawaban pilihan gandamu. Oke, pemanasan dikit nih. Ini konsep dasar banget sih, tapi jangan sampai lengah ya. Mat itu artinya panjang, kosr itu pendek. Udah, sesimpel itu. Ini cuma soal durasi vokal. Hati-hati jangan sampai kebalik di soal nanti. Misi pertama beres. Keren. Yuk kita lanjut ke misi kedua. Sekarang kita masuk ke inti dari materi semester ini. Semangat menuntut ilmu. Oke, kita punya 2 surah nih, tapi temanya sama-sama tentang ilmu. Terus bedanya di mana? Gini, kalau Abasa itu fokusnya ke adab seorang guru. Pesan utamanya, jangan pilih kasih. Nah, kalau Al-Mujadilah, fokusnya ke utamaan ilmu dan adab para murid. Pesannya, ayo kasih kelapangan di majelis ilmu. Jadi yang satu buat guru, yang satu buat muridnya. Paham ya bedanya? Biar makin nempel di otak, kita perlu tahu cerita di baliknya. Nah, asbabun nuzulnya Abasa itu, ini teguran langsung loh dari Allah untuk Nabi Muhammad. Waktu itu beliau lagi fokus dakwah ke pembesar Quraisy, ada Abdullah bin Umi Maktum, seorang sahabat buta yang tulus banget mau belajar tapi jadi terabaikan. Kalau Al-Mujadilah ayat 11, ceritanya pas majelis Nabi lagi penuh sesak, terus turunlah ayat ini sebagai pengingat biar saling berbagi tempat. Cerita-cerita ini bikin pesannya jadi gampang diingat. Nah, ini dia harta karun buat soal menjodohkan. Wajib hafal mati nih 4 pasang kata ini. Abasa, artinya muka masam. Tasyadda, artinya memberi perhatian. Yarfa'i, artinya meninggikan. Dan tafsahu, artinya berilah kelapangan. Cuma 4 ini kok, kemungkinan besar banget bakal keluar. Oke, tajwid udah, tafsir ayat juga udah. Tinggal 1 misi lagi sebelum kita ke jurus pamungkas. Sekarang kita intip yuk, hadiah apa aja sih yang dijanjikan buat para pencari ilmu menurut hadis? Ini bukan janji main-main loh. Kalau kamu niat keluar rumah buat cari ilmu, kamu dapat apa? 1. Jalanmu ke surga dipermudah. 2. Malaikat bahkan melindungi kamu pakai sayapnya. 3. Semua makhluk bahkan sampai ikan di lautan itu ikut mendoakan kamu. Dan yang paling luar biasa, kamu itu jadi pewarisnya para nabi. Jadi belajar kamu malam ini, insya Allah dicatat sebagai ibadah yang pahalanya besar. Semangat! Dan ini dia, bagian penentuan. Soal esai. Disinilah kita bisa panen poin besar. Kita bakal bedah 3 soal esai yang paling mungkin keluar. Fokus ya, fokus! Oke, ini dia strategi kilatnya. Pertama, kalau ditanya definisi gharib, jawab 2 poin. Dari segi bahasa, artinya asing atau aneh, dan dari segi istilah, artinya bacaan khusus. Udah itu aja. Kedua, kalau ditanya contoh tashil, ingat jawabannya cuma ada 1 di seluruh Al-Quran, yaitu lafadz a'jamiyun. Jangan sebut yang lain. Dan yang ketiga, kalau ditanya sikap guru dari surah Abasah, sebutin 3 kata sakti ini. Adil, tidak membeda-bedakan, dan ikhlas. Kamu jawab 3 poin ini, nilai esai dijamin aman.
Sebagai penutup, coba kita renungkan ayat ini bareng-bareng. Inilah janji Allah, tujuan akhir dari semua usaha kita belajar. Bukan cuma soal nilai bagus, tapi soal derajat yang lebih tinggi di sisinya. Ini motivasi terbesar kita. Ujian ini cuma satu langkah kecil aja. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, setelah ini semua selesai, ilmu bermanfaat apa lagi yang pengen kamu kejar? Coba deh pikirin itu. Oke, selamat berjuang ya buat ujiannya, kamu pasti bisa. Semoga sukses.